Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bersuka cita. Ya, satu hal yang saya imani Bapak Ibu Saudara, dunia ini boleh bergoncang tetapi Tuhan tidak akan berhenti melimpahkan anugerahnya bagi gerejanya. Tuhan tidak akan berhenti memberkati kita Bapak Ibu. Dan kalau kita merenungkan perjalanan hidup kita sampai hari ini, Tuhan maksimal Bapak Ibu Saudara. Maksimal, maksudnya maksimal itu, dia itu, saya nggak tahu bahasa Indonesianya ya, tetapi dia itu mengegoh-ngegohkan Bapak Ibu Saudara. Dia itu punya banyak hikmat, ya bagaimana si A ini bisa masuk ke rencana Tuhan, si B ini bisa masuk ke janji Tuhan. Tuhan itu memikirkan, merencanakan yang terbaik bagi setiap kita. Nah, kalau ada yang gagal Bapak Ibu Saudara, itu karena keputusan manusianya sendiri. Tetapi biarlah tidak ada yang gagal di tempat ini. Karena yang terbaik Bapak Ibu itu disediakan dan diberikan Tuhan. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10. Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10. Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10. Yang sudah bertemu katakan puji Tuhan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan tengah darahmu engkau telah memberi siapa Bapak Ibu Saudara? Di sini mereka. Tetapi mereka ini kita ada di dalamnya Bapak Ibu. Amin. Jadi Tuhan disembelih Bapak Ibu Saudara. Kalau bahasa Inggrisnya sebelum foundation of the world, sebelum dunia dijadikan, anak domba sudah disembelih. Disembelih untuk kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat baru saja ada korban Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang terima hewan kurban, ada yang tidak. Kalau saya terima Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saya melihat korban sembelihan Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara kita masih mengimani bahwa dari korban itu bisa menyelamatkan, dari korban itu bisa membawa kepada sorga. Tetapi Tuhan kita dirinya sendiri yang disembelih Bapak Ibu Saudara. Kalau ini tidak, saya bahasanya gimana ya? Ini maksimal Bapak Ibu Saudara. Daya juang Tuhan untuk gerejanya ini maksimal. Daya juang Tuhan untuk setiap kita maksimal Bapak Ibu. Amin. Kalau kita lihat di TV, lihat di media sosial, sapi, ya kambing, domba itu saja ketika mereka tahu Bapak Ibu ada temannya disembelih, ketakutan, lari, stres Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan fokus ketika dia mau disalibkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan fokus ketika dia mau disembelih Bapak Ibu. Untuk setiap kita. Padahal bahkan saya belum latihan AIOEO Bapak Saudara. Biasanya saya latihan AIOEO biar enggak keselimpet lidahnya. Tapi tidak apa-apa. Bahkan ketika Tuhan Yesus ini jatuh, dia harus dibantu oleh Simon dari Kirene, dia tidak mundur Bapak Ibu Saudara. Dia tahu ini akan disembelih ini. Dia tahu ini akan, ya bahasanya Alkitab katakan sembelih Bapak Ibu Saudara. Ini bahasa yang sebenarnya enggak cocok untuk manusia. Bahasa yang cocoknya untuk hewan, disembelih. Tapi di sini ditulis karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kita ada di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan disembelih untuk kita. Amin. Itulah sebabnya ya ketika saya berdoa Bapak Ibu Saudara, apa yang harus saya sampaikan Tuhan? Saya mendapatkan ini Bapak Ibu bahwa Tuhan itu sudah maksimal dalam hidup kita. Ya. Bahkan sampai saat ini pun Tuhan maksimal Bapak Ibu. Dia memberkati kita sampai hari ini. Amin. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, ini bulan Juni. Adakah dari bulan Januari sampai bulan Juni, Bapak Ibu Saudara enggak pernah membuat kesalahan satupun? Entah dari perkataan, pikiran, tindakan kita enggak pernah berbuat kesalahan. Ada Bapak Ibu Saudara? Ya saya enggak tahu, yang tahu Bapak Ibu Saudara.
Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara berkata, oh saya pernah buat kesalahan di pikiran saya, bahkan di perkataan saya pernah melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan mungkin, atau menyakiti hati sesama, tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Tuhan pernah berhenti memberkati kita? Apakah Tuhan berhenti berbuat baik dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Itulah sebabnya saya heran Bapak Ibu, kekristenan hari-hari ini, kekristenan yang loyo sekali. Maksudnya loyo gini, kesenggol sedikit, ngambek, kesenggol sedikit, kenapa gitu Bapak Ibu. Tetapi saya mau katakan Tuhan itu maksimal Bapak Ibu. Memberkati kita, menolong kita. Bahkan ketika ya, kalau saya melihat hati Tuhan ya, maksudnya bisa diberasia melihat hati Tuhan, kacamatanya Tuhan melihat kita itu sebetulnya bisa mencekno, kita itu mencekno Bapak Ibu Saudara. Mencekno itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya, mencekno itu ya gitulah pokoknya. Wes wong iki meneh. Mencekno itu membencikan ya. Iki meneh gitu, tapi jengkelkan ya, agak lebih sedikit levelnya. Mencekno itu lebih sedikit dari jengkelke. Karena berulang-ulang ini terus Bapak Ibu Saudara, dilakukan lagi, tetapi ketika saya melihat jemaat Petra ini, tidak ada yang kekurangan sesuatu yang baik. Meskipun masalah masih ada, tantangan masih ada, persoalan masih ada, tetapi nggak ada yang stres di sini Bapak Ibu. Nggak ada yang masuk RSJ di sini. Semuanya masih bisa makan nasi, masih bisa minum legi Bapak Ibu. Maam enak, minum legi semuanya masih bisa Bapak Ibu Saudara. Itu karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Jadi mari kita maksimal di dalam Tuhan. Mari kita berjuang mengasihi Dia. Karena Dia pertama-tama sudah berjuang mengasihi kita dulu Bapak Ibu. Bahkan sampai hari ini Tuhan menunggu kita. Tuhan menanti kita supaya kita bisa menjadi versi terbaik. Hidup kita di dalam rencana Tuhan. Dia menanti kita Bapak Ibu Saudara. Dia punya pengharapan. Orang ini tak kasih kesempatan untuk bertobat, untuk berubah. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan masih punya pengharapan. Orang ini suatu saat akan jadi luar biasa. Amin. Biarlah pengharapan Tuhan tidak mengecewakan atas setiap kita. Karena kita meresponi Dia. Kita berkata ya pada firman-Nya. Kita lihat di dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26 Bapak Ibu, di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita bergereja, di dalam kita melayani Tuhan, ini biasa terjadi Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang lumrah. Katakan bersama-sama, ini hal yang lumrah. Ini hal yang biasa. Ini bukan hal yang besar. Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 6 sampai 9. Matius 26 ayat 6 sampai 9. Ketika Yesus berada di Bitania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Ini hal biasa Bapak Ibu Saudara. Kritikan, ya ini murid-murid Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak bisa menghandle kritikan, jadi di dalam Tuhan kita harus die to kritikan, ya mati bagi kritikan dan mati bagi aplaus Bapak Ibu, bagi pujian, bagi tepuk tangan. Kenapa? Kalau fokus kita masih di situ, kita nggak bisa mengikuti Tuhan sampai akhir. Karena di kalangan murid-murid ya ini seorang wanita ini melakukan hal yang benar, hal yang baik Bapak Ibu, bayar harga yang mahal. Wanita ini ya di sini ditulis murid-murid berkata, minyak ini bukan minyak yang murah. Jadi seharusnya dia terima pujian Bapak Ibu Saudara. Dari yang dilakukan itu seharusnya dia terima pujian. Wah luar biasa ya kamu mengeluarkan uang yang besar untuk membeli minyak. Harusnya seperti itu Bapak Ibu, tapi yang terjadi kritikan. Tetapi itu hal yang biasa di kalangan murid-murid Tuhan. Di kalangan gereja Tuhan itu hal yang biasa Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Katakan kepada sebelah kanan, kuat.
di dalam bergereja. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya ada Tuhan di tempat ini? Ada firman-Nya di tempat ini? Ini murid-murid Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau yang berkata orang biasa, ya biasa Bapak Ibu Saudara, tetapi murid-murid. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagi orang-orang yang nggak menghandle itu. Dan pujian pun juga sama Bapak Ibu. Orang bisa memuji kita ya, contohnya WL. Ketika melayani Tuhan dengan luar biasa, suaranya nggak ada yang fals ya. Itu terima pujian. Tapi terkadang karena ya atau kurang latihan atau karena ada sesuatu kurang maksimal, tidak ada pujian di situ, mari kita menjadi biasa Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena kalau kita bisa mati dari kritikan, mati dari pujian, ya puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bisa melayani Tuhan dengan leluasa. Kita bisa hidup dengan leluasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang mau kritik kita, ya kita dengar Bapak Ibu Saudara. Kita dengar itu dan kita nggak baper. Orang mau puji kita, ya kita puji Tuhan Bapak Ibu. Orang nggak mau puji kita, ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus, ya dia tidak mengharapkan pujian kita Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mengharapkan sesuatu dari kita, tetapi dia rindu kita ini bisa masuk ke dalam kehendak-Nya, masuk ke dalam rencananya. Ya, saya bayangkan kalau seandainya ya Tuhan Yesus sendiri yang memimpin kita Bapak Ibu, jemaat ini sedikit Bapak Ibu Saudara. Jemaat ini sedikit. Kalau seandainya Tuhan Yesus yang langsung loh Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan Yesus langsung ngomong ke Petrus, "Enyahlah engkau iblis, engkau batu sandungan." Itu pemimpin Bapak Ibu. Kita bersyukur ada Bapak yang hatinya lembut Bapak Ibu Saudara. Bapak enggak akan bilang gitu, "Enyahlah engkau iblis." Bapak enggak akan bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Musa pun juga sama, Musa dipakai untuk menjadi penengah antara Tuhan dengan umatnya. Tuhan ini dah geram, dah gemas nih, tak matikan aja nih, tak bangkitkan dari keturunanmu Musa. Tapi Musa bilang jangan Tuhan. Ya, ini Tuhan geram, gemas, bilang tunggu Tuhan. Nanti dulu Tuhan, kasih kesempatan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita jadi kuat di dalam Tuhan. Mari kita jadi bakoh di dalam Tuhan. Bakoh itu apa Bapak Saudara? Ya, kuat Bapak Saudara, bakoh. Amin. Katakan bersama-sama, aku bakoh di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Mau aku dikritik, mau aku ditegur, aku akan jadi lebih baik. Mau aku dipuji, puji Tuhan. Atau tidak, juga puji Tuhan. Mari kita belajar sama-sama Bapak Saudara di area ini. Karena pelayanan ini akan jadi besar. Tuhan akan jadikan kita besar. Tuhan sedang mempersiapkan kita Bapak Ibu untuk kuat menghandle pujian dan kritikan. Ya, kalau ini saja kita kalah Bapak Ibu, Tuhan itu sedih karena yang terbaik sudah dipersiapkan. Ya, kalau kita mundur Tuhan sedih Bapak Ibu Saudara. Bapak juga sedih Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita maju bersama-sama. Bapak Ibu, berbicara tentang daya juang, nasib kita itu bisa berubah karena kita berjuang. Amin. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa ya wis nasibku koyok ngene. Ya wis Bapak Ibuku ra duwe duit ya, ini yang youth ya. Enggak apa-apa ya Bu Saudara, saya ngomong bahasa Jawa ya Bu Saudara. Ya wis bapakku ra duwe duit, aku ra iso kuliah. Kita enggak bisa berbicara seperti itu. Karena nasib kita bisa berubah Bapak Ibu dengan daya juang yang maksimal. Amin. Siapa yang mau nasibnya berubah? Malu-malu semua nih. Angkat tangan yang tinggi Bapak Ibu Saudara. Yang mau nasibnya berubah. Mari kita berjuang Bapak Ibu. Karena nasib bisa dirubah dengan daya juang kita di dalam Tuhan. Katakan bersama-sama, nasibku enggak akan begini-begini saja. Nasibku akan berubah menjadi lebih baik dan makin baik masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amsal pasal 12, ada 3 ayat di dalam Amsal Bapak Ibu. Tentang daya juang di mana
Nasib itu ditentukan karena perjuangan itu sendiri. Amsal 12 ayat 27 ini yang pertama. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh apa Bapak Ibu? Harta yang berharga. Jadi orang rajin dan orang malas ini nasibnya beda Bapak Ibu Saudara menurut kitab Amsal. Orang malas tidak akan menangkap buruannya Bapak Ibu Saudara. Buruannya sudah di depan mata, ya sesuatu sudah di depan mata. Karena malas gak mau melakukan sesuatu, gak mau berjuang Bapak Ibu, sehingga buruannya ini luput, sehingga buruannya ini hilang Bapak Ibu Saudara. Tetapi berbeda dengan orang rajin ini menangkap buruannya. Sehingga nasibnya pasti berbeda Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa daya juang ini mengubah nasib seseorang. Kalau kita rindu nasib kita berubah Bapak Ibu, mari kita tunjukkan daya juang kita di dalam Tuhan. Nasib kita pasti berubah Bapak Ibu Saudara. Ini yang pertama. Amsal yang kedua, Amsal 12 ayat 24. Masih di pasal 12 Bapak Ibu. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan apa Bapak Ibu Saudara? Kerja paksa. Ya, jadi orang-orang yang malas ini kerja paksa Bapak Ibu. Di terjemahan BIMK di sini ditulis, saya enggak mencatat di BIMK, Bapak Ibu Saudara bisa melihat intinya itu orang yang malas ini jadi budak. Tapi orang yang rajin jadi pemimpin, jadi perkasa. Itulah sebabnya ketika saya mendengar firman ini, ya tema 2 minggu ini, ketika saya mendalami Bapak Ibu Saudara, saya belajar, saya semangat. Kenapa? Karena nasibku bisa berubah Bapak Ibu Saudara. Karena nasib saya bisa berubah. Saya yang sekarang bisa berubah ketika saya menunjukkan daya juang kita di dalam Tuhan. Amin. Bulia bisa berubah Bapak Ibu Saudara. Jadi Nyonya Lia Bapak Ibu Saudara. Amin. Lah Bapak Ibu Saudara kalau datang ke hotel-hotel yang mahal itu dipanggilnya enggak Bu lagi Bapak Ibu Saudara. Nyonya Bapak Ibu Saudara. Ada yang bisa diantar, dibawakan, diangkat, tasnya diangkatkan Bapak Ibu Saudara. Bahkan diantarkan ya. Saya enggak pernah ke hotel bintang 5, tapi mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ke hotel bintang 5. Beda enggak Bapak Ibu Saudara pelayanannya? Beda dengan hotel bintang 1, bintang 2. Buka pintu, buka sendiri Bapak Ibu Saudara. Bawa tas sendiri. Tapi kalau hotelnya udah bintang 5 Bapak Ibu, pelayanannya beda. Pintu dibukakan, diantar Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita bisa sampai ke sana. Kita bisa jadi orang-orang strategisnya Tuhan. Nasib kita bisa berubah Bapak Ibu. Bulia bisa jadi Nyonya Lia. Amin. Bapak bisa jadi Mister. Amin. Pak Denny jadi Mister Denny. Kalau ke luar negeri dipanggilnya Mister Bapak Ibu Saudara. Enggak lagi dipanggil Bapak, Mas tidak. Bapak Ibu Saudara ke Inggris, ke Eropa enggak lagi dipanggil Bapak. Ayat yang ketiga Bapak Ibu di kitab Amsal, Amsal pasal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4. Di sini ditulis, tangan yang lamban membuat apa Bapak Ibu Saudara? Membuat miskin. Katakan bersama-sama, dalam hidupku tidak ada kemiskinan, tidak ada kelambanan, ada daya juang dalam hidupku. Dalam nama Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Tangan yang lamban membuat miskin. Artinya orang yang tidak mau berjuang, orang yang nggak mau berusaha maksimal Bapak Ibu. Amsal menulis membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin apa Bapak Ibu Saudara? Menjadikan kaya. Hanya orang yang malas menjadi kaya, mereka yang koruptor Bapak Ibu Saudara. Mereka yang nyolong uang makanan gizi Bapak Ibu Saudara. Triliunan Bapak Ibu Saudara. MBG Bapak Ibu. Mereka bukan orang-orang rajin, tapi mereka kaya. Tapi akhirnya jeruji besi Bapak Ibu. Mereka kaya karena nyolong, karena korupsi. Tetapi Amsal menulis, ya Salomo mengalaminya, orang kaya karena rajin itu ada. Dan biarlah kita menjadi salah satunya. Amin Bapak Ibu. Nasib kita bisa berubah karena daya juang. Amin. Mari kita tidak kehilangan harapan.
Mari kita tidak berkata bahwa kok gini-gini aja ya, tidak Bapak Ibu Saudara. Mari kita tunjukkan daya juang kita di dalam Tuhan. Pelayanan makin berjuang Bapak Ibu. Di dalam Tuhan makin berjuang Bapak Ibu. Kerja atau usaha makin berjuang Bapak Ibu Saudara. Ya saya punya anak ini baru 3 minggu Bapak Ibu. Tuhan mendidik saya bangun pagi Bapak Ibu Saudara. Tadinya nggak pernah bangun jam 3 bangun Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika saya melihat ya Bapak Ibu Saudara, awalnya jengkel Bapak Ibu. Maksudnya saya harus menyesuaikan diri nih. Aduh, ini jam 3 harusnya masih tidur. Tapi harus bangun, karena shift-shiftan Bapak Ibu. Kadang Nita, kadang saya, kadang mengganti popok, karena juga kami punya susu yang sudah dimasukkan kulkas. Jadi ketika nangis, ya mau nggak mau bangun Bapak Ibu Saudara. Itu memang benar, bahwa ketika punya bayi itu repot, itu memang benar. Tetapi anugerah Tuhan juga besar di situ. Sukacita juga besar di situ Bapak Saudara. Ketika lihat wajahnya tadi jengkel nggak jadi jengkel Bapak Ibu. Amin. Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berjuang lebih lagi Bapak Ibu. Kita semangat berjuang. Situasi kita juga bisa berubah karena kita memperkatakan firman. Ketika dunia ini gelap di kitab Kejadian, Tuhan memperkatakan firman Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita berjuang juga firman Tuhan terus deklarasikan. Karena firman Tuhan, Yesaya katakan ditaruh di dalam mulut kita. Dan firman Tuhan itu ada kuasa penciptaan Bapak Ibu. Jangan berhenti memperkatakan firman. Amin. Katakan bersama-sama, hidupku berkemenangan. Amin. Daripada mengeluh hidupku kalah, hidupku gini-gini aja, mending kita memperkatakan firman Bapak Ibu Saudara. Memperkatakan janji Tuhan. Tuhan melindungi kita secara luar biasa. Bahkan peperangan yang kita tidak mengerti Bapak Ibu, Dia berperang bagi kita. Ketika Israel dikutuki oleh, saya lupa, Bileam dan Balak ya, bermufakat Bapak Ibu Saudara, untuk mengutuki Israel. Israel ini nggak tahu apa-apa. Tetapi Tuhan berperang bagi mereka. Ada banyak hal yang kita ini tidak tahu Bapak Ibu, tetapi Tuhan berperang bagi kita. Amin. Bagi kesehatan kita, bagi hidup kita, bagi segala hal dalam hidup kita, Tuhan berperang Bapak Ibu Saudara. Saya baru ngehnya Bapak Ibu, kemarin Rabu ketika Mam ya dan Bapak, jadi saya akan bersaksi. Nita ini operasi 2 kali. Yang pertama operasi bayi, yang kedua operasi miumnya. Nah di situ saya kan nggak boleh masuk Bapak Ibu Saudara, di ruang operasi. Dokter tuh kaget, perawat kaget. Loh dok, kok ada miumnya? Ya, kalau sesuatu membuat dokter kaget atau perawat kaget, saya bisa menebak itu bukan hal yang ringan Bapak Ibu Saudara. Karena bisa sampai dokternya kaget, perawatnya kaget. Dan perawatnya keluar mendatangi saya, Pak, ini harus dioperasi lagi untuk pengangkatan mium, karena ada miumnya. Saya tanya aman nggak dok? Yang terbaik saja, intinya seperti itu. Nah itu saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Mam dan Bapak bilang ini, ya mium nggak tahu saya besarnya seperti apa, tetapi saya percaya itu penjagaan Tuhan. Kalau dari entah itu ketutupan tangannya atau kakinya, yang jelas ketika di USG nggak kelihatan. Tetapi yang jelas Tuhan berperang bagi kita. Kalau saya tahu malah saya bingung Bapak Ibu Saudara. Malah saya kepikiran Bapak Ibu Saudara. Lebih baik kita tidak tahu. Amin. Tapi Tuhan itu berperang bagi kita Bapak Ibu Saudara. Yang kita tidak tahu Tuhan berperang bagi kita. Kalau kita tahu kita malah derdek Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan baik dalam hidup kita. Yesaya pasal 43. Bapak Ibu, di dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Ada hal-hal yang solusinya itu hanya kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita nggak bisa menengkingnya, kita tidak bisa mengusirnya. Tetapi yang bisa kita lakukan hanyalah menghadapinya. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kita kepunyaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 2. Ketika kita kepunyaan Tuhan, kita tidak bisa
men-skip ini Bapak Ibu, atau menghindari ini tidak bisa. Apabila engkau menyeberang melalui air, kita tidak bisa menengking ini Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa mengusir ini keluar dalam hidup kita. Di sini ditulis ketika engkau menyeberang melalui air. Jadi yang bisa dilakukan adalah hadapi Bapak Ibu. Menyeberang Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai Bapak Ibu. Kita nggak bisa menengking ini Bapak Ibu. Kita nggak bisa menolak ini. Ini harus kita hadapi. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Amin. Kita menghadapi tapi kita nggak akan kena bahaya Bapak Ibu. Wah ini besar nih. Ini luar biasa nih, ini menakutkan ini. Tetapi ketika kita menghadapi Bapak Ibu, ada penyertaan Tuhan di situ. Apabila engkau berjalan melalui api, ini nggak bisa ditengking Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa menolak, aku nggak mau lewati api. Tapi ditulis apabila engkau berjalan melalui api, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi ada hal-hal yang memang kita harus hadapi dalam hidup ini. Daud, Bapak Ibu Saudara, dia tidak bisa menghindari tangisan dalam hidupnya. Dia tidak bisa menghindari penderitaan dalam hidupnya Bapak Ibu. Proses dalam hidupnya dia tidak bisa menghindari, bahkan dia harus minta roti, nggak punya uang minta roti. Ya nggak punya makanan dia harus minta roti ke bait Tuhan. Itu nggak bisa dihindari Daud Bapak Ibu. Meskipun dia disertai Tuhan, dia after God's own heart, orang yang berkenan di hatinya Tuhan, dia tidak bisa men-skip itu Bapak Ibu. Ini aku nggak mau Tuhan, aku nggak mau lewat ini, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup kita pun juga sama. Ada hal-hal yang memang kita harus lewati Bapak Ibu. Amin. Api, sungai, air, tetapi ada Tuhan di situ. Api tidak menghanguskan kita. Amin. Jadi mari kita berjuang melewati itu Bapak Ibu Saudara. Itu hanya di pikiran saja besarnya. Hanya di mata saja kelihatannya besar. Tetapi ketika kita hadapi, kita bisa. Karena ada Tuhan yang menolong kita. Mazmur pasal 18 ayat 4. Mazmur 18 ayat 4. Mazmur 18 ayat 4. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Ini tidak bisa ditengking Daud Bapak Ibu Saudara. Daud harus melewati ini. Tali-tali jahanam itu apa ya Bapak Saudara? Ini perkataan yang jahanam itu apa ya Bapak Saudara? Nanti jahat ya. Ya jahat banget katanya Bu Maria. Kakaknya jahat ini jahanam. Banjir-banjir jahat Bapak Ibu Saudara telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita melewati api, air tadi Bapak Ibu, atau jahanam itu Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa lakukan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita. Amin. Dan kita akan bersaksi Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersaksi bagi banyak orang. Bahwa kita melewati itu bisa. Tuhan memberi kemenangan. Bapak Ibu Saudara ketika punya masalah Bapak Ibu, ya pergumulan yang besar Bapak Ibu Saudara ya datang ke Mam. Karena Mam itu suka cerita. Bapak Ibu Saudara nggak usah sharing masalahnya Bapak Ibu. Nggak usah Mam atau Bu Daniel atau Ibu, aku punya masalah ini, aku punya masalah keuangan. Bapak Ibu Saudara suruh Mam cerita aja. Dari perjalanan muda jadi hamba Tuhan sampai segini, kita akan bisa berkata, aku lebih beruntung, masalahku lebih ringan. Amin. Bapak Ibu Saudara pernah nggak punya uang sama sekali, nggak punya pekerjaan, hanya melayani Tuhan, nggak ada yang diharapkan? Pernah Bapak Ibu? Mam sama Bapak mengalami. Pastor Niko, Pastor ini juga. Siapa lagi yang mau Bapak Ibu? Jadi ketika kita mendengar kesaksian dari orang saja, kita bisa terima kelegaan. Wah masalahnya lebih besar ya. Bapak Mam aja bisa, masa aku nggak bisa? Dulu nggak punya uang, nggak punya kerjaan, nggak ada yang diharapkan, hanya Tuhan saja bisa. Aku masih bisa bekerja, bisa kemana-mana, Tuhan pasti tolong. Amin. Masalah kita belum seberapa Bapak Ibu.
Katakan sebelah kirinya, masalah saudara belum seberapa. Amin. Benar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang lagi beban berat, datang ke Mam, datang ke Bapak. Ya, atau dengar Pastor Iren, Pastor Niko di Bekasi gimana. Dengar saja Bapak Ibu Saudara. Dengar dulu menghadapi aniaya. Tadi Dinda, hamba Tuhannya itu Bapak dan Mam Bapak Ibu Saudara. Pakai bilang ada hamba Tuhan, beliau itu Bapak dan Mam Bapak Ibu. Ketika bangun gereja ini ditolak itu Bapak dan Mam. Ya, ketika bangun tempat ini diancam dan sebagainya, melewati tentangan lepas tentangan itu Bapak dan Mam. Tapi Bapak dan Mam bisa melaluinya karena ada Tuhan di dalam hidup Bapak dan Mam. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti bisa minta jam Bapak Ibu Saudara. Bapak, Mam sharing semua masalah yang terberat, sharing gitu. Kita nggak perlu sharing masalah kita terima kekuatan. Kenapa? Karena saya mengalami Bapak Ibu, ketika saya bertemu Mam, Bapak, mereka hanya sharing saja. Aku belum ada apa-apanya ini. Saya terhibur Bapak Ibu Saudara. Yang saya tadinya harusnya sedih, nangis Bapak Ibu, jadi nggak nangis. Jadi bersuka cita. Karena ada orang yang lebih susah, tapi bisa melaluinya. Masa saya nggak bisa melaluinya? Amin Bapak Ibu. Ini Daud lebih susah juga Bapak Ibu Saudara. Dia melewati banjir jahanam Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara melewati banjir jahanam, tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Lalui saja, karena Daud ditolong, kita akan ditolong. Amin. Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang kita harus perjuangkan adalah hidup benar. Amin. Karena nasib orang benar dengan nasib orang fasik itu berbeda. Ini ada 3 lagi di kitab Amsal. Ya, saya puji Tuhan dibantu oleh banyak Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tinggal buka banyak ayat ya Bapak Ibu Saudara. Tapi itu memberkati dan membangun. Amsal pasal 12 ayat 21. Amsal 12 ayat 21. Ini harus saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Mam sama Bapak aja punya anak 4. Di sini ada yang punya anak 4 Bapak Ibu? Mas Oki bilang gini, Mas Oki tambah 1 lagi Mas. Saya nggak berani menyaingi Bapak dan Mam. Cukup 3 saja. 4 saja bisa kuliah semua Bapak Ibu Saudara. Sehat-sehat Bapak Ibu Saudara. Anak 3, 2, semuanya pasti terurus di dalam Tuhan. Kita tinggal mengikuti saja, Bapak dan Mam sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau pelayanan tulus, beriman, percaya, kita tinggal ngikutin itu aja Bapak Ibu Saudara. Daya juangnya ikutin, bahkan tingkatkan, maksimalkan. Karena saya percaya hati seorang bapak, hati seorang orang tua itu rindu, anak-anaknya 2 kali lipat lebih besar. Ininya melebihi. Saya nggak akan punya kerinduan ke anak saya, besok kamu jadi seperti saya atau di bawah saya, nggak Bapak Ibu Saudara. Tapi lebih dari saya. Bapak dan Mam pun juga kerinduannya sama. Kita jadi lebih luar biasa. Amin. Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan apa Bapak Ibu Saudara? Ditimpa oleh bencana berapa banyak? Apapun. Tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Kenapa kita harus berjuang untuk menjadi benar? Karena nasibnya orang benar itu dibedakan oleh Tuhan. Tidak akan ditimpa bencana apapun. Amin. Ini Amsal yang pertama. Amsal yang kedua, Amsal 11 ayat yang ke-8. Amsal 11 ayat yang ke-8. Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Lalu orang fasik apa Bapak Ibu Saudara? Menggantikannya. Ini nasibnya orang benar Bapak Ibu. Orang benar mengelewati sukaran, tetapi orang fasik digantikan oleh Tuhan. Digantikan. Menggantikannya, maaf. Jadi mari kita berjuang jadi orang benar. Amin. Pikiran kita, hati kita Bapak Ibu, tindakan kita, perkataan kita, mari kita berjuang maksimal supaya kita jadi orang benar. Karena orang benar dikenan oleh Tuhan. Amsal yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Saya baca ini tuh saya termotivasi. Ternyata orang benar tuh kayak gini ya. Jadi saya jadi semangat Bapak Ibu Saudara. Amsal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1,
2, 3. Berkat ada di atas kepala siapa Bapak Saudara? Orang benar. Kita taruh di sini Bapak Saudara. Kita katakan bersama-sama, berkat ada di atas kepalaku. Amin. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Nasib orang benar berbeda dengan nasib orang fasik. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Jadi mari semangat hidup dalam kebenaran. Ya, ketika kita sadar kita masih ada di dalam dosa, mari kita bergegas-gegas Bapak Ibu. Karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Mari kita bergegas-gegas jadi benar. Tadi nasib orang fasik menggantikan orang benar dan sebagainya. Biarlah gereja kita semangat berjuang. Amin. Yang pertama, berjuang maksimal mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah maksimal mengasihi kita. Yang kedua tadi apa ya Bapak Ibu Saudara? A, berjuang mengubah nasib Bapak Ibu Saudara. Amin. Nasib kita pasti berubah. Yang ketiga, mari kita berjuang hidup benar. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara bersuka cita? Puji Tuhan. Mari kita berdiri Bapak Ibu.